Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Milisi pro-Iran di Yaman merilis rekaman serangan rudal dan drone terhadap pasukan dan aset militer Arab Saudi. Media Iran Press TV melaporkan serangan rudal balistik dan drone meluncur dari Yaman ke Arab Saudi, namun tidak merinci kelompok yang melakukan serangan itu. Rudal dan drone dilaporkan menyasar sekelompok pasukan Saudi beserta dengan gudang senjata mereka di Al-Muha. Kota dan pelabuhan Al-Muha pada hari Minggu menjadi sasaran serangan tersebut. Al-Muha memiliki posisi strategis karena lokasinya di pesisir Laut Merah dan dekat dengan Selat Bab al-Mandeb. Belakangan kelompok pro-Iran di Yaman, saudara, Houthi, saling serang dengan Arab Saudi dan militer Yaman yang didukung Saudi. Sementara itu, saudara, pada minggu waktu setempat, media Iran, Mehr News Agency, merilis video yang menampilkan pemimpin tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei di kelas yang tampaknya merupakan kelas jurisprudensi. Mengenai kapan dan di mana video direkam pun belum dapat diverifikasi, saudara. Mehr News Agency sebelumnya telah membagikan sebuah video pada Maret 2026 yang tampaknya direkam pada acara yang sama. Klip yang baru dirilis tersebut, saudara, tampaknya mencakup berbagai adegan sesi pengajaran Mojtaba Khamenei yang ditayangkan oleh kantor berita pada awal tahun ini. Namun informasi lain, Mojtaba telah berhenti mengajar secara terbuka pada tahun 2024. Ia dilaporkan mengalami cedera serius pada awal perang AS-Iran dan belum pernah terlihat di depan umum sejak saat itu. Secara tertulis, saudara, Mojtaba mengumumkan penunjukan mantan kepala IRGC Mohsen Raze sebagai wakilnya di Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan Muhammad Bagher Goldar sebagai penasehat politik pemimpin tertinggi. Saudara, buntunya kelanjutan diplomasi dengan Amerika Serikat membuat Iran menggencarkan negosiasi dengan Oman soal jalur pelayaran baru melalui Selat Hormuz yang sudah memasuki tahap akhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa kesepakatan ini tidak secara otomatis membuat jalur utama bagi pasokan minyak dan gas alam global tersebut terbuka. Iran juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka sampai Amerika Serikat berhenti melanggar kesepakatan soal Selat Hormuz. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. ما میتونم بگم در مراحل پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه‌ها منتقل شد. Di sisi lain, saudara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung dorongan untuk pembicaraan baru dengan Amerika Serikat dan mengatakan bahwa Teheran harus menggunakan persatuan dan kekuatan nasionalnya untuk mencapai kesepakatan tanpa melepaskan haknya. Pezeshkian menyebut saat ini merupakan peluang terkuat yang baik untuk mencapai kesepakatan saat Iran berupaya memecah kebuntuan dengan Washington. تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی‌کنیم.
Saudara, sinyal keretakan di pejabat tinggi Iran terjadi saat negosiasi dengan Amerika Serikat buntu. Lalu bagaimana dengan jalur utama energi global di tengah ketidakpastian ini? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Prof. Angel Damayanti, dan peneliti Middle East Asia, Bang Pizarro Ghazali. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir, Mbak Bu Angel. Saya ke Bang Pizarro dulu. Nampaknya ini ada keretakan di internal Iran sendiri. Kalau Anda membacanya seperti apa, Bang Pizarro? Apakah perombakan pejabatan di lingkaran pemimpin tertinggi Ayatollah Mujtaba Khamenei ini menjadi sinyal bahwa memang di dalam negeri Iran sendiri tidak solid untuk solusi dalam perang dengan Amerika Serikat ini? Iya, sebenarnya penunjukan Mohsen Rezai ya sebagai pemimpin Dewan Keamanan Nasional Iran memang dilakukan karena Mohsen Rezai ini, Mas Yasir, ini cukup tokoh militer yang paling senior sekarang di Iran ya dibanding Zolgadir sebelumnya yang lebih junior. Jadi Mojtaba ingin kemudian agar kemudian faksi politik maupun faksi militer itu bisa bersama-sama memiliki kesamaan sikap gitu. Dan tokoh yang paling tepat itu ya Mohsen Rezai karena dia senior, dia pernah menjadi komandan ARJC, dia juga dekat dengan Mojtaba dan lain sebagainya. Problematikanya sekarang kan Mas Yasir, Mojtaba ini kan bisa dibilang kan agak goib ya. Dia agak sulit berkomunikasi kepada bawahannya, kepada rekan-rekan di bawah dari pemimpinannya, maka dia perlu jembatan yang bisa dipercaya. Nah, yang dipercayalah Rezai. Kenapa? Dia senior, dia pernah memimpin perang melawan Irak, dia juga mantan komandan IRGC. Jadi ini juga salah satu cara dari Mujtaba Khamenei agar komunikasi dia, agar koordinasi dia itu lebih bisa didengar di bawah. Karena memang harus diakui antara faksi diplomatik, faksi politik dengan faksi militer kan ada perbedaan pandangan. Saya tidak melihat sebuah keretakan, tapi memang ada perbedaan sikap. Walaupun saya melihat sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini udah mulai agak kesamaan di antara mereka, sama-sama menganggap pesimistis negosiasi dengan Amerika Serikat. Dulu kan faksinya di faksi diplomatik ya Menlu Iran, Presiden Iran itu masih punya harapan lah bisa negosiasi sama Amerika. Tapi kan MOU udah dibuat, sudah ada gencatan senjata, toh mereka juga masih diserang. Ini yang kemudian membuat antara faksi diplomatik, faksi negosiasinya Iran dengan faksi RJC-nya semakin menemukan titik temu, dan ini ingin dieratkan lagi oleh Mojtaba dan sehingga Bang Pizarro sendiri melihatnya sebenarnya tidak ada keretakan di Iran sendiri, tapi lebih kepada upaya dari Mojtaba untuk menyatukan visi satu pikiran antara faksi politik dan juga diplomatik dan juga faksi militer ini. Kalau Prof. Damayanti sendiri melihatnya seperti apa? Dengan keinginan Mojtaba untuk menyatukan dua faksi yang ada di internal Iran ini, apakah ini sebagai tanda bahwa sebenarnya Iran sendiri ingin mendorong lebih kepada negosiasi seperti yang juga didorong oleh Presiden Iran sendiri? Iya, terima kasih Mas Yasir. Ya, saya melihatnya biasa memang dalam satu negara, dalam kondisi normal saja perbedaan pendapat itu terjadi, gitu ya. Apalagi dalam kondisi konflik dan perang. Betul bahwa yang garda faksi yang militer itu memang sangat ingin menggunakan kekuatan, ya, kekuatan militer, sedangkan yang faksi politik lebih ingin mengedepankan diplomasi. Kalaupun ada penyerangan, sifatnya sangat terbatas dan itu hanya sebagai upaya untuk leverage atau bergain position, artinya serang saja satu atau dua titik gitu, tapi kemudian itu menjadi alat untuk mendorong Amerika masuk dalam meja perundingan atau mengikuti sejumlah keinginan atau poin-poin yang diharapkan oleh Iran. Nah, buat saya itu sesuatu yang wajar dalam sebuah satu negara gitu ya. Walaupun memang Presiden Pezeshkian itu kan sepertinya lebih mengedepankan negosiasi, tapi apapun itu kan hanya bicara tentang mau memilih cara apa. Dulu Soekarno dan Hatta pun juga menggunakan cara yang berbeda. Yang satu ingin keras, yang satu ingin diplomasi. Tapi tujuan sebenarnya tetap sama, yaitu bagaimana membuat Amerika itu sebagai ancaman bersama itu bisa selesai. Artinya bagaimana Amerika bisa mengikuti keinginannya Iran ya dengan beberapa 14 poin kalau dalam kesepakatan gitu ya, atau paling tidak poin yang paling penting adalah satu, Selat Hormuz. Iran boleh punya kontrol atas Selat Hormuz, kemudian Amerika mengurangi kekuatannya di kawasan di Timur Tengah, dan yang paling penting lagi Iran boleh mengembangkan kebutuhan uranium untuk energi di dalam negerinya. Sebenarnya lebih ke sana. Jadi tujuan
tetap sama, hanya caranya, metodenya yang mungkin saja berbeda. Oke, Begitu, Mas. metodenya berbeda baik dari faksi politik maupun faksi militer, tapi tujuannya sama, yaitu bagaimana agar negosiasi ini bisa tercapai begitu. Yang menarik adalah poin-poin negosiasi ini yang nampaknya masih alot ini. Ada 14 poin penting yang ditawarkan oleh Iran, namun di sisi lain Amerika Serikat juga tidak mau langsung menyetujui poin tersebut. Pertanyaannya di titik mana akhirnya kepentingan dan negosiasi ini bisa tercapai, Bang Pizarro. Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.